Terima kasih karena Engkau di tengah-tengah kami, dan Engkau Tuhan memberkati setiap kami. Curahkan roh hikmat, roh wahyu, dan roh pengertian. Ajari kami dari perkataanmu, karena tanpa Engkau menjelaskan kepada kami, tidak mungkin kami bisa mengerti satu bagian pun dari perkataanmu ini. Dan kami tahu segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami, karena semua asalnya daripadamu, dan bagimu ya Tuhan Yesus segala sanjungan, hormat dan kekaguman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita berkata amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Silakan duduk saudara. Siapa yang semalam diberkati Tuhan dalam acara kita? Siapa yang tidak dapat balon? Coba angkat tangan. Well, ada beberapa orang yang mungkin ambil lebih dari satu. Nah, saudara menghibur diri dengan nyanyi balonku ada 5, dan saya harap Anda akan diberkati 5 kali lebih banyak dari yang seharusnya. Amen. Mari kita buka firman Tuhan. Kemarin begitu acara selesai, ada satu hal yang heboh sekali. Saya lihat orang Kristen suka dengan hal-hal yang heboh, saudara. Dan saya tahu itu benar, saya lihat sendiri, tapi beritanya nyebar kemana-mana. Dan setiap kali itu berita berkembang, nanti ada bumbunya. Entah dikurangi, entah ditambahi, entah dibelokkan sedikit, selalu itu ada. Begitu acara kami selesai, satu anak bawa handphonenya masuk ke dalam. Berkata gini, Pak, lihat ini. Ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Wah, saya pikir rohani banget. Handphone kok ada Tuhan Yesus. Lalu kemudian ternyata saudara mengerti, pada waktu acara kemarin, persis waktu acara tarian Mahanaim itu, kan ada asapnya. Nah, itu ada seseorang dengan handphonenya dia cepret, dia foto, dan waktu dilihat dia kaget. Di asap itu ada wajah Tuhan seperti sedang memberkati begitu. Dan itu nyebar kemana-mana dalam waktu singkat. Banyak orang itu punya gambarnya. Mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi Anda bisa lihat, atau Anda mungkin berkata lain. Tapi saya berkata ajaib banget. Lalu kemudian tiba-tiba tadi pagi ditelepon satu orang dari Jakarta. Pak, Bapak sudah dengar belum? Sudah dengar belum? Loh, saya dengar banyak. Saya bilang, apa yang perlu didengar? Ini Pak, Tuhan Yesus menampakkan diri. Ya. Saya ngerti kira-kira maksudnya. Lalu kemudian ceritanya berkembang. Pada waktu Pak Yusak berdoa, gambar itu muncul. Saya bilang, bukan yang saya lihat. Apa kamu punya gambar lain? Oh, bukan ya Pak ya. Belum 24 jam sudah berubah. Anda ngerti bahayanya dan ajaibnya omongan orang itu? Dalam waktu belum 24 jam sudah jauh banget ceritanya. Nah, ini satu orang sudah terlanjur cerita ke berapa orang. Nanti ya satu hari saudara, di sana mungkin di Medan terdengarnya begini, Pak Yusak mirip Tuhan Yesus, mungkin begitu. Atau yang lain ceritanya. Pokoknya kalau Anda melihat omongan orang itu bisa hebohnya luar biasa. Well, saya memang lihat gambarnya kemarin, dan ada beberapa orang yang punya gambarnya, dan saya tahu sudah nyebar kemana-mana. Karena hal yang menghebohkan selalu orang Kristen suka. Tapi selalu pengerjaan di dalam yang diam-diam, yang tidak ada orang yang mengerti, itu yang tidak banyak diminati. Padahal pengerjaan di dalam ini, yang diam-diam Tuhan kerjakan, itulah yang mematangkan kita lebih banyak. Seringkali Dia memang izinkan Anda membuktikan bahwa Dia hadir, dan Dia ada, dan Dia nyata. Tapi bukan semata-mata itu. Dia mau setiap kita mengerti pengerjaan di dalam itu jauh lebih penting. Saya berdoa Anda mengejar yang lebih penting. Anda nikmati semua yang Dia berikan. Tapi kita mengerti mana yang Tuhan mau. Nah, kalau Anda membawa Alkitab, mari kita buka firman Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-28. Sore ini saya mau ajak Anda membaca dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Kisah Rasul 28 mulai ayat yang ke-11.
Nah, sebelum kita baca ayat yang pertama, dalam bahasa Indonesia ini ada judul perikopnya, yaitu Paulus tiba di Roma. Ketika saya baca judul ini, saudara, tiba-tiba Tuhan berkata begini, bahwa di dalam kehidupan kita jalan dengan Tuhan, seringkali ada lebih dari satu alternatif jalan yang disodorkan di depan kita. Alternatif pertama merupakan alternatif yang mudah. Tapi ada juga alternatif yang kedua, adalah alternatif yang susah. Paulus sebenarnya, kalau Anda membaca ceritanya, ketika dia disidang, sebenarnya sudah cukup bukti yang bisa membebaskan dia. Sudah cukup bukti yang berkata bahwa dia tidak bersalah terhadap semua tuduhan yang dilontarkan kepadanya. Tetapi dalam batin Paulus yang paling dalam, seperti ditawarkan oleh Tuhan, apakah engkau mau mengikuti jalan lain, Paulus? Jalan yang kelihatannya dunia tidak akan pernah mau. Jalan yang membuat kebebasanmu dirampas sama sekali. Jalan yang membuat kemerdekaan dagingmu ditiadakan sama sekali. Dan bahkan jalan itu akan membawa engkau kepada kematian pada ujungnya. Kalau dia bertahan dengan pilihan yang mudah, di Yerusalem pun dia sudah dibebaskan. Tetapi Paulus mengerti ada satu hal yang Tuhan mau dia harus alami dan lewati, dan sekaligus itu merupakan tugas Tuhan, yaitu untuk dia bisa menghadap Kaisar di Roma. Dan jalan satu-satunya adalah dia harus minta banding. Walaupun sebenarnya di tingkat bawah dia bisa dibebaskan dari semua tuduhan itu, tapi dia mengerti ada sebuah alternatif lain yang dia harus tempuh. Karena kalau Anda membaca di Alkitab, mereka berkata, kalau engkau tidak naik banding, Paulus, engkau bebas. Tapi dia melihat sebuah alternatif lain yang Tuhan sodorkan dalam hidupnya. Yang dia mengerti sejak dia berkata, aku ini tawanan roh. Dia tahu bahwa alternatif yang Tuhan sodorkan kepada dia tidak pernah bisa ditawar lagi, karena kerinduan hatinya kuat untuk menyenangkan hati Tuhannya dan menyelesaikan akan tugasnya. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Anda bisa dan kecenderungan manusia memilih jalan yang mudah. Jalan di mana ketika kita menghadapi persoalan, benturan dalam kehidupan kita, kita berbelok, kita mencari alternatif yang paling mudah. Jalan yang kemudian kalau kita menghadapi tantangan yang sangat mengerikan, kita bisa berkata, lebih baik aku kembali saja. Tapi saya berdoa akan ada banyak orang di tengah-tengah kita yang berani memilih akan jalan yang Tuhan sendiri mau berkata, kalau engkau pilih yang mudah, aku mengerti. Tapi kalau engkau pilih alternatif lain, itu menyukakan hatiku. Bukan karena Tuhan ingin melihat kesusahan dan sengsara kita. Tapi kita kemarin sudah mendengar, Tuhan angkat perwira-perwira, Tuhan angkat jenderal-jenderalnya. Dia beri kita kepercayaan yang sangat besar. Dan setiap pengangkatan oleh karena kepercayaan itu jelas, di dalamnya ada penugasan yang harus kita selesaikan. Saudara, makin lama jalan dengan Tuhan, saya makin jelas melihat semuanya itu. Dalam kehidupan kita akan sebuah titik harus kita pilih. Apakah kita mau pilih jalan yang normal, jalan yang mudah, jalan yang sangat populer,
Jalan yang semua orang suka melewatinya. Jalan itu akan membawa Anda sesaat kepada popularitas yang sangat hebat. Orang hanya memberikan Anda decak kagum yang sangat ajaib. Kita diberi pujian, orang berkata, wow ini luar biasa. Kelimpahan diberikan dalam kehidupan kita dengan cara Tuhan yang ajaib. Memang semuanya blessingnya toh dari Tuhan juga. Dan kalau kita memilih jalan itu, saya yakin Tuhan berkata dalam segala kedalaman pengertiannya, Dia berkata, ya aku bisa mengerti. Tapi saya yakin matanya akan segera bergerak tertuju kepada orang-orang yang sengaja memilih apa yang Tuhan pilihkan dalam hidupnya. Sekalipun dalam perhitungannya dia tahu itu bukan jalan yang mudah, tapi jalan yang pada ujungnya akan membuat kita selesai sampai garis akhir. Paulus memilih jalan yang kedua. Itu bukan jalan yang mudah. Saya baru dengar sebuah kesaksian. Bulan yang lalu ada satu lagi hamba Tuhan yang saya cukup kenal dekat, merintis gereja JKI di Jakarta. Dan dia ngomong di awal dengan saya, Pak, tolong naungi saya secara rohani. Secara administratifnya saya tidak ikut-ikut sama sekali. Saya hanya membantu, membackup, mendoakan secara rohani, seperti tudung saja. Kalau dia perlu, dia datang, dia bicara, minta pendapat. Tapi ini gereja yang luar biasa. Sebelumnya ada satu lagi, Anda dengar Ibu Teresia AG, dia buka JKI Newground di Hotel Sultan. Itu gereja juga aneh banget. Persis acara bahtera tiap minggu, saudara. Bayangin, saudara. Acaranya aneh-aneh sampai beberapa orang pusing. Ini gereja kok profetis banget. Saya belajar berkata, wes biarno, pokoknya setiap orang ikuti apa yang Tuhan mau, saudara. Dan banyak orang diberkati. Sekarang sudah 400 jemaatnya. Enggak jelek, saudara, 400. Anda tahu di Jakarta tidak sesimpel yang banyak orang pikir. Tapi yang kedua ini aneh. Isinya itu betul-betul teenager, remaja. Ratusan. Jumlahnya juga kurang lebih sama. 400 teenager. Dan remaja-remaja ini sebetulnya dari kebanyakan orang-orang Chinese yang tinggal di kota. Itu tinggal di kampung-kampung di kota Jakarta. Saya mau berkata begini, Anda kalau mendengar kata nama orang Chinese, oh ini orang-orang berduit. Enggak sebetulnya. Ini orang-orang yang keluarganya semuanya hidupnya susah. Dan banyak yang miskin. Tapi kalau Anda ketemu orang-orang ini, saudara, militannya buat Tuhan gila-gilaan. Saya pikir ini sudah tidak waras lah dengan Tuhan habis-habisan. Pada waktu mereka akan mulai merintis gereja, Tuhan berkata begini, aku mau kamu buat gereja ini, tapi kamu harus mengerti, harganya mahal. Aku akan beri kamu kepercayaan besar. Dan itu tujuannya aku yang mau. Tapi Tuhan berkata dari awal, harganya mahal. Dan saya bersyukur dia mengiyakan apa yang Tuhan mau. Dia buka gereja. Dan begitu buka, saudara, tantangannya mengerikan luar biasa. Tapi yang terakhir, ini di luar apa yang saya bisa pikir. Ini baru kejadian minggu yang lalu. Mereka itu diundang untuk melayani sekolah yang lagi buat retreat di puncak. Jadi pemimpinnya berkata, nama ini berangkat. Tanpa dia tahu, ada satu anak umur 9 tahun, laki, ikut berangkat. Pada hari di mana mereka ngumpul, dia muncul aja. Dia pengen banget ikut. Nah, rencananya begitu selesai akan nyusul orang tuanya ke pulau lain, ke luar pulau untuk mulai kerja di sana. Sebenarnya sebulan sebelum peristiwa itu,
Si papahnya ini mimpi anaknya mati. Tiap hari dia doa, Tuhan jangan sampai anakku mati. Lindungi Tuhan, didoakan, lindungi Tuhan. Hari itu, mamanya juga tidak tahu, si anak ini nyolong-nyolong ikut, saudara. Sampai acara berlangsung, pemimpinnya tidak tahu bahwa ada anak buahnya umur 9 tahun ikut. Pada waktu break, ada kolam renang di situ. Mereka berenang. Tidak ada orang tahu. Anak ini tidak bisa berenang. Dan yang berenang banyak banget. Semua berenang. Kayak ikan di kolam itu kan banyak banget. Siksa, tabrak sini, tabrak situ. Setelah selesai semua keluar dari kolam, semua siap. Mau session lagi. Temannya ingat, loh, saudara kita di mana ya? Cari, nggak ada. Ketemunya di dasar kolam renang. Sudah mati. Anda bisa bayangkan si pemimpinnya, pengurusnya ngadepin orang tuanya gimana. Saudara, hari ini saya tahu banyak orang punya pergumulan. Tapi menurut saya hari itu orang ini berkata, seluruh dunia tidak ada yang seberat saya. Saudara ngerti, sampai maaf nih saudara ya, buang air kecil ini keluar darah. Sampai luka di dalamnya. Belakangan diperiksa semua, gak ada batu ginjalnya. Masuk rumah sakit, saking stresnya. Saya ditelepon, Pak, tolong saya Pak. Gimana saya ngadepin orang tuanya? Gimana saya ngadepin keluarganya? Saya sempat beritahu dia, saya berkata begini, ketenanganmu akan membuat orang tuanya tenang. Kepanikanmu akan membuat mereka juga gelisah dan marah dan panik. Please tenang. Ini keadaan yang kamu tidak bisa buat apa-apa. Dia sudah pulang, dia sudah mati. Sudah kami doakan bangkit nggak bangkit? Iyalah, saya berkata. Saya tahu zaman sekarang mendoakan orang mati lebih banyak belum bangkitnya. Entah kalau besok-besok setelah pangkat Anda naik, banyak orang mati dibangkitkan. Atau jangan orang hidup dimatikan, saudara. Anda bisa bayangkan itu. Keadaannya seperti itu. Mencekamnya luar biasa. Maminya dibawa kemudian oleh anak-anak ini. Dibawa ke puncak. Tidak diberitahu. Karena ini anak-anak muda semua. Panik. Sampai di sana dibawa ke rumah sakit. Lihat jenazah anaknya. Meledak marah. Histeris. Siapa tidak histeris? Anak laki 2. Yang gede 14, yang kedua 9 tahun. Dan yang bungsu. Berangkat sehat. Didapati dari mayat. Ayahnya di luar pulau diberitahu. Marah sama Tuhan. Engkau buat susah hidupku, dia banting handphonenya. Padahal ini orang Kristen baru loh saudara. Baru sebulan atau 2 bulan ikut Tuhan. Anaknya mati. Kadang-kadang ada banyak hal dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita duga kan saudara. Ada banyak hal yang tidak pernah kita bisa hitung. Bahkan saya pernah berkata begini. Tuhan omongin begini. Secanggih-canggihnya kamu menghitung akan hidup dan nasibmu ke depan. Hitungan itu tidak akan pernah tepat. Semuanya akan meleset. Semua. Mana ada orang bisa ngitung ke depan itu. Dengan hitungan ini akan begini. Bisa tepat itu tidak ada. Dan orang ini orang Kristen baru. Anaknya mati. Dia banting handphonenya. Dari seluruh keluarganya yang lebih gawat. Keluarga ini satu-satunya yang Kristen. Keluarga besarnya tidak satu pun kenal Tuhan Yesus. Marah mereka.
Mereka bilang kita minta pertanggungjawaban. Panik. Pak, kita harus bagaimana? Saya bilang mau apa? Secara daging gak bisa apa-apa kok. Dan pada waktu itu saudara, ini yang kemudian terjadi. Saya tahu Tuhan itu luar biasa sih. Tuhan itu luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sukar, saudara. Dia bisa buat semuanya itu indah pada waktunya. Jenazah dibawa ke Jakarta. Geger keluarganya. Marah, maki-maki gereja. Nah, dia berkata ini, marah, mereka nuntut, mereka mau begini, mereka mau begitu. Saudara, akhirnya bapaknya datang dari luar pulau. Dan waktu lihat anaknya hancur hatinya. Akhirnya toh dibuat kebaktian penutupan peti jenazah. Dan esoknya jenazah akan dimakamkan. Saya dengar karena ada beberapa teman saya yang ikut pada waktu itu. Dan cerita, dan dia berkata, Pak, ini ajaib banget. Teman-temannya, remaja-remaja belasan tahun, 10, 11, 12, di bawah, rata-rata di bawah 17 tahun. Datang banyak banget. Semua pengurusnya, remaja-remaja. Saya heran loh. Saya bersyukur lihat Tuhan lagi bangun tentara yang luar biasa loh. Anak-anak remaja-remaja loh. Firman disampaikan, selesai. Nangis. Puluhan anak masuk berjubel nangis di depan peti jenazah. Saudara tahu apa yang terjadi? Tidak ada orang perintahkan. Anak-anak remaja ini satu demi satu ngadep ke ayah dan ibu dari anak ini, berlutut kayak orang nyembah. Anda tahu orang Chinese kalau menghormati orang tuanya, orang Semarang bilang apa? Kayak sojah itu ya, sembah perlu minta ampun, nangis keras, minta ampun. Dia berkata, aku yang salah. Aku tidak jaga dia dengan baik. Papanya bilang, sudah, gantian. Bayangin kalau Anda duduk begitu ya. Puluhan anak nangis meraung-raung di depan Anda dan minta maaf. Dan tiba-tiba itu dipakai Tuhan. Merubah hatinya. Dan ayahnya ngomong begini. Sebetulnya aku sudah diberitahu Tuhan loh. Bulan lalu aku mimpi dia mati. Sebetulnya ini sudah gak bisa diubah sih. Memang harus begini. Dia panggil anaknya yang satu, tinggal satu anaknya. Dia panggil istrinya. Baru bertobat beberapa bulan. Dia ngomong begini. Anakku sudah mati. Tapi tidak berarti kita juga mati dalam ikut Tuhan. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi ikut Tuhan Yesus. Dia berkata ini akan jadi kayak ikrar keluarga kita. Kita bertiga akan ikut Tuhan segenap hati. Bahkan lebih gila-gilaan ikut Tuhan. Tidak akan kita tinggalkan Tuhan. Dia bilang Tuhan Yesus baik. Sekeluarga nangis. Dan mereka doa bilang, kami tidak akan tinggalkan Engkau Tuhan Yesus. Kami akan ikut Engkau sampai akhir. Waktu saya seminar, saudara, datang suami istri. Tenang sekali wajahnya. Saya salami, saya bilang saya doain ya. Dia bilang iya Pak. Pulang dia beli banyak buku, beli banyak kaset. Dan dia ngomong begini. Kami mau isi roh kami dengan makanan firman. Supaya kami kuat ikut Tuhan sampai selesai. Bukankah dia Tuhan yang luar biasa, saudara? Dan Anda bisa ngerti apa yang terjadi. Saya ngomong dengan teman saya ini. Aku yakin kegerakan besar akan kamu alami dalam waktu yang tidak lama. Akan ada banyak orang-orang muda dituai dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada jalan
yang kadang-kadang akhirnya kita mesti melewati sesuatu yang tidak mudah. Kalau orang lewat jalan yang mudah, Tuhan berkata, aku bisa mengerti kok. Toh engkau juga manusia dengan segala kelemahan. Tapi tidak pernah membuat getar di hatinya itu bangkit. Tapi kalau ada orang-orang yang berani berkata, dalam anugerah-Mu Tuhan, ketika ada jalan yang getir, yang harus dilewati, dan engkau berkata, Tuhan, aku tahu tidak mudah, tapi aku tahu ini kehendak-Mu yang sempurna, dan Anda melewatinya. Di ujung sana nanti Anda akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amen, saudara. Paulus tiba di Roma, dia tiba di satu bagian ujung dari sebuah perjalanan yang sangat tidak enak. Kapalnya pecah karam, mengalami badai yang mengerikan. Tapi dia toh mengerti, itu yang Tuhan mau. Orang boleh berkata, aku tidak mau seperti Paulus. Tapi sejujurnya, lewat hidupnya perjanjian baru ini sangat diwarnai. Dan bukankah sebagian besar firman perjanjian baru ini bicara tentang Paulus dan tulisan Rasul Paulus. Tergantung dalam hidup kita ini seperti kita beli barang. Anda mau beli barang murah atau Anda mau beli barang yang mahal? Anda beli barang murah akan sangat murah bayarnya. Tapi barang itu mungkin seperti made in China, saudara. Sekali pakai dan kemudian dibuang. Anda mau beli barang yang mahal, Anda keluarkan uang lebih banyak, tapi Anda menikmati sampai waktu yang sangat lama dalam kehidupan saudara. Terserah pilihan kita. Saya berdoa kita memilih yang Tuhan mau dan yang Tuhan suka. Orang bertanya, Pak, apakah itu mudah? Saya berkata, mana pernah bisa mudah. Tapi kalau kita bisa melewati, bukan karena kita yang mampu melewati, tapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita. Pada waktu Anda berkata, aku memutuskan ikut yang Engkau mau ya Tuhan, di situ Anda akan mendapatkan jaminan. Dan di situ Tuhan berkata, aku bertanggung jawab atas hidupmu. Dan di situ Anda akan lihat yang orang kebanyakan tidak bisa lihat. Dan di situ Anda akan menyaksikan yang manusia kebanyakan tidak pernah saksikan. Dan di situ Anda akan mengalami kemuliaannya yang orang kebanyakan tidak akan pernah bisa mengalaminya. Orang berkata ada harga, ada rupa. Satu hari ada lelucon, ada orang naik bis murah banget. Dan bisnya itu kacau balau. Yang nyetir belum bisa nyetir, baru belajar nyetir. Murah banget. Semua teriak-teriak, kamu sopir goblok. Drivernya berkata, saya bukan sopir, Pak. Sejak kapan kamu nyopir? Ini baru belajar. Marah mereka. Kita mau selamat tahu, katanya. Yang orang yang baru belajar nyetir berkata, murah kok minta selamat, katanya begitu. Saudara mau murah atau Anda mau yang Tuhan pilihkan? Lebih dari setahun yang lalu Tuhan beri saya mimpi. Mimpi itu tidak akan saya lupakan lah saudara. Dalam anugerah Tuhan. Saya mimpi saya lagi bawa tas saya, tas kerja saya. Lagi jalan dari sebuah tempat menuju ke sebuah tempat yang lain. Sepanjang jalan sebagian besar yang saya lewati itu mulus banget. Jalannya baik, tidak ada masalah. Nyaris tidak ada masalah. Saya jalan, saya lewat terus, saya jalan. Dan tiba-tiba jalannya itu makin turun. Lalu terputus. Ada seperti jurang yang dalam banget yang tidak mungkin diseberangi. Saya bilang, wah, putus jalannya.
Padahal saya ngerti saya mesti seberang untuk sampai ke tempat yang saya mau. Bingung, tidak tahu harus bagaimana, putus. Lalu saya ketemu dengan seseorang di situ. Saya tanya, Pak, saya mau ke sana, tapi ini jalan berhenti di sini, putus. Saya mesti bagaimana? Kalau memang nggak ada jalan, apa saya balik aja? Lalu orang ini berkata, kamu lihat di atas, nggak terlalu tinggi, ada jembatan. Itu jembatan tidak lebar kok, saudara. Saya nggak bisa menggambarkan, nggak terlalu lebar jembatannya. Dia bilang, cara satu-satunya untuk kamu lewat, untuk kamu bisa sampai ke sana, naik lagi, kamu nyeberangi jembatan itu. Tapi itu jembatan mengerikan banget. Dan nyaris hanya beberapa gelintir mungkin orang yang sanggup lewat. Tapi kalau kamu mau sampai ke sana, tidak ada pilihan. Itu jembatan harus kamu lewati. Saya bilang, kenapa mengerikan? Segala bentuk orang kriminal yang paling ganas itu di situ. Waduh. Saya bilang, aku ini dari kecil tidak pernah punya hobi berantem. Mungkin bisa saya hitung dengan jari ini. Ada yang sukanya berantem. Saya nggak terlalu suka berantem. Saya mau baik-baik saja, saudara. Tapi waktu lihat begitu, saya bilang, aku ini bukan orang tukang berantem. Bagaimana aku bisa mengatasi orang-orang kriminal yang begitu banyak? Lalu orang tua ini ngomong sama saya, udahlah, kamu mampir ke rumahku dulu. Kamu perlu makan. Aku lihat kamu capek. Ayo makan dulu. Saya diajak mampir ke rumah dia. Dan bersama dengan bapak ini, dia punya satu anak laki-laki. Lihat usianya beberapa tahun lebih muda dari saya. Mukanya cakep, seger sekali. Saya masih ingat ini wajah anak laki-laki dari bapak ini. Lalu saya disediain makan. Mejanya gede. Terus bapak ini tanya, kamu mau kemana? Saya bilang, aku mesti ke sana. Dia bilang, ya. Tidak ada pilihan lain, kamu mesti lewati jembatan itu. Dan itu jembatan memang mengerikan sekali. Saya diam. Tidak berani saya berkata, saya bisa. Bahkan sebetulnya keder juga dalam saudara. Tiba-tiba si anak dari bapak ini tuh ngomong begini. Bagaimana kalau aku anterin kamu? Aku sudah sering kok lewati situ. Aku tahu caranya ngelewati. Dan si bapak itu hanya manggut-manggut tanda setuju. Saya bilang, loh kalau kamu anterin aku, ya aku terima kasih. Kalau enggak, gua enggak berani sebetulnya. Nah, dia berkata, ayo, ikut aku. Di ujung jembatan itu dia ngomong begini, pria ini. Pokoknya, kamu tidak boleh terpancing. Kamu jalan lurus saja. Kalau ada apapun, siapapun memprovokasi kamu dengan segala cara, diam. Jangan tatap mata mereka. Jangan dengerin omongannya. Lurus jalan terus dan jangan jauh dari aku. Itu aja. Saya lihat sebetulnya jembatannya nggak terlalu panjang. Bukan kayak di San Francisco Golden Gate yang panjang itu, enggak, saudara. Pendek kok, nggak terlalu panjang. Saya bilang, oke, kita jalan, saudara. Dan waktu saya tapai jalan itu, saudara, jembatan itu memang mengerikan banget. Itu pembunuh, orang bunuh-bunuhan di situ. Di depan mata orang disembelih, orang ditodong, orang dibunuh, orang dirampok.
Saya lihat pelacur-pelacur paling mengerikan di situ. Lihat begitu banyak, itu orang jahatnya luar biasa. Begitu saya lewat, mereka teriakin saya, hina, dimaki-maki. Mereka coba tarik perhatian saya. Dan ini pria ini cuma gandeng saya, cuma saya dijawili terus, saudara. Diingatkan terus, tapi tidak ngomong apa-apa. Saya jalan. Saya berkata itu mengerikannya luar biasa. Jujur merinding semua lewat itu. Saya bilang, waduh, matilah. Beberapa orang coba mau tikam saya, tapi hanya coba pura-pura tikam aja. Nunggu reaksi. Setiap pegang tangan saya orang ini, seperti diberi tanda, jangan bicara, diam aja. Jalan terus, lewati. Itu omongannya nyakitinya luar biasa. Beberapa dari belakang coba tikam saya. Tapi tangan yang gandeng seperti sentak berkali-kali. Diam aja. Jalan terus. Diam aja. Saudara, saya belakangan belajar begini. Yeriko itu runtuh ketika umat Israel belajar tutup mulut. Terus muter aja. Dan di sebuah titik tertentu teriak sekali, dan Yeriko akan runtuh. Tapi kalau kita teriak-teriak, Anda dilempari batu, Anda yang rubuh, saudara. Percaya. Dan Tuhan berkata, belajar diam. Ini yang ajaib. Saya sampai di ujung sana. Ada seorang ibu gendong bayi. Dan itu bayi disodorkan ke saya. Dia tertawa, dia berkata, selamat ya, kamu berhasil. Dan tiba-tiba jalan ke arah yang saya tuju terbuka begitu lebar. Dan saya terbangun. Tapi saya masih ingat sebelum saya terbangun, saya sadar tas saya masih ada. Tapi ada satu barang, gak jelas apa, yang di dalam tas itu saya lihat hilang. Saya lagi mau noleh ke belakang. Si pria ini, dia berkata, sudahlah, biarkan itu hilang. Tidak sebanding dengan apa yang sudah kamu lewati dan yang kelak akan kamu nikmati. Saya terbangun. Ada jalan seperti itu dalam kehidupan kita. Kalau kita bereaksi, kita terpancing, jadi getir, jadi pahit, kita akan kena, saudara. Tapi kalau kita bertahan dalam anugerahnya, itu ajaib sekali. Satu hari, saya lagi di mobil, mau jemput anak saya sekolah. Mereka belum keluar, saya tunggu di mobil. AC saya nyalain, dingin. Saya nggak tahu, mungkin karena tekanan atau pressure atau apa, nggak tahu lah. Bisa keluar keringat di dalam mobil, dingin, keluar keringat. Saya bilang aneh banget. Baru saya bilang aneh, handphone saya bunyi. Seorang anak Tuhan yang tidak tahu apa-apa telepon saya, berkata gini, Pak, ini kok saya dapat penglihatan aneh. Apa? Saya lihat Bapak sedang diseka peluhmu oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkata gini, ayo sahabatku, ayo sahabatku, ayo sahabatku. Saya kaget, saudara. Saya hampir meledak tangis saya. Lagi saya nyekat keringat di mobil, ber-AC dingin loh. Anda perlu sekali-kali naik mobil saya nyalain AC-nya, beku, saudara. Tahan dingin saya ini. Besok saya mau ke Australia, saya dengar -3 atau -5, saya bilang, nah itu asik. Saya minggu lalu ke Jakarta, kemarin ada orang memberi kita persembahan 120 mawar biru dari Holland, saudara. Nah, teman saya ini punya usaha impor bunga, tapi juga impor ikan dan sebagainya dari berbagai negara. Dia punya cold storage, tempat penyimpanan
barang daging itu minus 20. Saya nggak pakai jaket. Saya masuk, saya bilang, asik ya, enak ini minus 20. Anda ngerti saya tahan dingin loh. Dan tapi hari itu, siang itu bisa keluar keringat. Baru berasa aneh. Telepon bunyi. Dia bilang, Pak, aneh banget. Aku lihat penglihatan jelas sekarang ini, katanya. Tuhan Yesus lagi jongkok, kamu lagi terduduk begitu, Tuhan lagi jongkok di sebelahmu, disekat keringatmu, dan 3 kali dia berkata, ayo sahabatku, ayo sahabatku, ayo sahabatku. Nah, sekarang saya tahu siapa anak Bapa itu yang dampingi dalam hidup dan jalan kita. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Dia luar biasa loh. Tuhan tidak akan mengubah penetapan Bapa, tidak bakal. Bapa berkata, penetapanku kamu lewati ini. Tapi dia berkata, aku dampingi kamu. Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dan Roh Kudus menghibur kita. Dan Yesus akan gandeng hidup kita. Saudara sekalian, kalau Anda lagi mengalami pergulatan jalan yang tidak mudah, belajar tutup mulut. Belajar hadapkan semua ke Tuhan. Dan sekarang saya mau mulai khotbah saya. Lihat ayat yang tadi kita akan baca. Asik kan saudara? Saya sudah kasih introduction berapa menit nih? 50 menit. 50 menit introduction. Sekarang khotbah 3 jam saya yakin akan selesai semuanya. Tadi baru baca judulnya, Paulus tiba di Roma. Jangan terlalu berkata, wis mehbar. Nah, saya belum mulai. Kan saya berkata ayat 11 sampai ayat yang keberapa? 16. Itu baru introduction-nya. Paulus tiba di Roma. Asik sekali. Ayat 11. 3 bulan kemudian, saya tergoda untuk berhenti dan khotbah tentang 3 bulan. Tapi janganlah, teruskan. Supaya Anda berkata, kapan bare Pak? 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ, naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai, lalu sampai ke Regium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan, dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat, dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Abius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, perhatikan kalimat berikut ini, saya berdoa ini merupakan sesuatu yang harus jadi sikap hidup dan hati kita. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah. Lalu apa saudara? Kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama dengan seorang prajurit yang mengawalnya. Kalimatnya saya mau Anda garis bawahi adalah, ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Banyak kali orang ketemu saudaranya, tidak bisa mengucap syukur, malah hanya ngelus dodo berkata, ya dia lagi. Tapi Paulus ketemu dengan orang-orang percaya, dan dia mengucap syukur. Manusia itu memang punya ego, saudara. Semua kita punya ego. Tapi saya berharap setiap orang bertemu dengan saudara, ada ucapan syukur yang keluar. Dan itu merupakan sikap hati kita. Menghadapi apapun juga, belajar mengucap syukur.
2 hari yang lalu ada kejadian yang nyaris gawat, saudara, di gedung ini sebetulnya. Anda tahu kemarin ada tarian Mahanaim. Sebenarnya persiapannya itu ditarik, flying fox namanya. Itu kayak kabel baja atau apa dari ujung sini sampai ke sana. Dari pilar ini juga naik ke atas. Rencananya malaikat akan terbang dari atas, ngasih hadiah kepada Anda. Itu rencananya. Dicoba di awalnya oke, lancar, tidak masalah. Dan itu sebetulnya bisa nahan beban sampai 300 kilo. Nah, yang jadi malaikat sedikit kurus, saudara, sebetulnya. Yang di sini kurus, ini sedikit lebih gendut dari yang di sini, tapi tetap bukan termasuk orang gendut, saudara. Nah, apa yang terjadi? Terjadi sesuatu yang mengerikan banget. Saudara, seringkali dalam hidup kita ya, perjalanan terlalu meletihkan, dan orang tidak pernah tahan dan berkata, kapan ini akan selesai? Tapi saya belajar sesuatu kemarin. Ketika dicoba dalam latihan, saudara. Saya nggak tahu bagaimana, karena orang dari Mapala yang pasang juga bingung kok bisa begini. Tapi selama persiapan acara kemarin, peperangan rohaninya itu sebetulnya mengerikan banget. Ini lebih dari yang terjadi waktu kita persiapan Bahtera atau acara yang lain. Saya tahu impactnya akan jauh lebih ajaib. Amen, saudara. Nah, waktu di malaikat turun begitu, tiba-tiba kan diberi kode, ya rentangkan sayapmu. Harusnya dia kan merentangkan sayapnya begini. Itu teman itu hanya begini aja. Kayak malaikat kena pilar. Diteriak, ayo tangannya dikedangkan. Anda tahu itu? Kecekik. Untuk Pak Victor lihat gitu, dia berkata, wah tercekik. Kejar, ditolong. Itu tergantung antara langit dan bumi. Kayak Tuhan Yesus disalib. Kalau Tuhan teriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia bunyi, Eloi, Eloi, lama banget. Telat sedikit, saudara, heboh. Telat sedikit bisa heboh. Nolong sini, malaikat di sini, ini bisa putus loh kabel di sini. Keras banget. Jatuh malaikatnya. Bukan Lucifer jatuh, tapi ini malaikat jatuh nimpa kursi. Kubrak 2 meter kira-kira. Langsung geletak orangnya. Saya baru anterin Pastor Harold makan, ditelepon anak saya. Papi, ada yang jatuh malaikatnya. Loh, malaikat jatuh maksudnya? Bukan dalam dosa, melayang putus. Waduh, gimana keadaannya? Nggak tahu, aku nggak berani lihat. Walah. Saya selesai, saya kembali ke Holy Stadium. Yang kecekik sudah dengar-dengar begini sudah oke sih. Kamu oke? Ya, katanya. Lama banget, Eloi, lama banget. Tapi yang geletak, sempat muntah. Untung ada Dr. Lisha, suaminya itu hamba Tuhan, Dr. Lisha, tapi juga sopir ambulan, saudara, kemarin itu. Dan kita punya 2 mobil ambulan, yang satu punya kita itu kan ada unit giginya. Yang satu nanti untuk Mahanaim. Kemarin belum dipasang plat nomornya. Saya bilang sama Hengki, nyalain sirenenya. Ditahan polisi omongin, kalau lu nahan mati tanggung jawabmu. Tidak ada orang mencegah kamu. Jadi di pendeta satu nyalain, tancep, saudara. Sampai di mana? Di Elizabeth ya? Di Elizabeth, yang diurus bukan pasiennya, semua keluar bingung. Oh, ini ambulan bagus, karoserinya mana? Yang punya siapa? Ya selak mati, Mas. Semua ngurusi. Yang ditanya bukan sakit apa, ini ambulan punya siapa, harganya berapa, catnya kok bagus. Tidak ada nomornya. Saya bisa kebayang teman yang begini-begini. Kadang-kadang hidup kita kan sudah begini-begini. Sudah kelamaan tergantung-gantung. Kita bilang, Eloi, lama banget. Bukan lama sabachthani, lama banget. Kapan Tuhan? Kapan pertolonganmu? Dan Tuhan berkata, Mei. Aduh.
Tapi Paulus belajar satu hal. Apapun yang hari ini Anda lewati, belajar ngucap syukur, saudara. Belajar ngucap syukur. Saudara tahu, sudah putus nih, bawa rumah sakit, diperiksa semua, kita sudah doain juga. Mereka berkata, oke, gak ada apa-apa. Terus ditanya, kamu istirahat dulu. Lu enggak, saya besok mau latihan. Untuk apa? Ya saya mau meluncur lagi. Nekat anak-anak. Gak kapok? Enggak lah. Ya paling begini-begini aja katanya begitu. Tapi kita putuskan, sudahlah, nggak usah terbang-terbangan. Wong namanya Flying Fox. Itu mengingatkan saya pada cerita silat. Pakai ilmu meringankan tubuh, tidak pakai begitu. Terbang, melintasi dahan-dahan. Itu Flying Fox, saudara. Well, tapi toh akhirnya kita tahu semua jalan dengan baik. Dan Tuhan dipermuliakan. Saya tidak mengerti akan jalan yang engkau hadapi. Tapi saya mau sampaikan pesan Tuhan. Pak, pesan kok intronya panjang. Yaitu kadang-kadang begitulah saudara. Pesannya sederhana. Apapun yang sedang kau lewati, ngucap syukur. Nanti selesai Anda kebaktian, di luar ada jamu gratis. Pak Ardian baru buat training untuk orang jual jamu. Tahu tidak hebatnya jamu? Pahit, tapi menyehatkan. Luar biasa. Kalau manis, itu membuat kencing manis, saudara. Tapi jamu itu pahit. Tanya Pak Ardian, jamu itu pahit, tapi menyehatkan. Dan beliau sudah minum jamu hari ini. Menyehatkan, makanya sehat. Pak Ardian itu sehat, luar biasa. Belajar, saudara. Apapun yang engkau lewati, ngucap syukur. Saudara, ngomel juga gak ada gunanya kok. Anda marah, engkau emosi, engkau mau banting pintu, banting handphone, malah perusahaan handphone berkata, buat iklan harusnya, jika marah bantinglah handphone Anda dan beli lagi, yang bayari yang tobat, saudara. Tapi apapun, belajar ngucap syukur. Terima kasih Tuhan. Saya tungguin Pak Yusak gitu loh waktu habis kecelakaan. Tidak pernah mengeluh satu kata pun. Yang jaga panik. Itu ada jam di mana semua detak jantungnya kok bergeraknya datar, saudara. Saya bilang, wah gawat. Kalau Pak Yusak pulang pas saya jaga, saudara, seluruh Indonesia berkata kurang doa sampai Pak Yusak sampai lewat. Tapi hari itu serangannya luar biasa. Saya dengar cuma ngucap syukur, terima kasih, terima kasih. Sehat tuh. Malah semua orang berkata, lebih sehat dari sebelum kecelakaan. Tentu kalau Anda mau sehat, tidak usah kecelakaan dulu. Tapi Anda bisa mengucap syukur. Itu adalah sebuah bagian dari trust, percayamu ke Tuhan. Yang berkata, aku tahu engkau pegang kendali. Aku tahu semua engkau jadikan indah pada waktunya. Amen, saudara. Tutup Alkitab, saudara. Saya khotbah 3 jam. Mari berdiri sama-sama. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Naikkan lagi lagu tadi, mulia. Kita berikan semua penghormatan, sanjungan, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa. Kemarin dalam tarian itu, saya yang paling takut adalah anak-anak kita menari dengan sepatu hak tinggi. Belum pernah saya lihat menari pakai hak tinggi begitu. Untung haknya tidak copot. Tapi yang kedua, ketika anak Mahanaim mulai menyusun balok-balok yang gambarnya Holy Stadium, dilatih sudah bagus. Waktu kejadian karena gelap, enggak, jadi kebalik-balik. Atap di bawah, AC di atas atap. Kacau balau, ibu ikut lari bantu, malah kebalik-balik sekalian. Sebagian rubuh lagi. Tapi akhirnya jadi kok, jadi saudara, jadi. Nanti kalau disusun, bagus. Anda mau foto dengan Holy Stadium, tolong disusun lagi nanti setelah ini. Silahkan foto di depannya. Ini bagus banget untuk foto. Jadi Anda berkata, aku adalah lebih dari pemenang. Aku raksasa rohani dalam Tuhan. Gedeku dengan Holy Stadium hampir sama. Amen, saudara. Dan saya percaya anugerah Tuhan luar biasa. Mari angkat tangan sama-sama, come on.
Ada banyak hal yang kita tidak pernah bisa mengerti. Tapi kalau satu pesan Tuhan ini Anda camkan dalam hidupmu, mengucap syukur, hatimu akan kuat lagi. Ada hal-hal yang mungkin karena kebodohan kita. Ada hal-hal yang mungkin karena itu penetapan Tuhan yang kita harus lewati dengan ujung kemuliaan. Tapi di saat kita tidak tahu mesti bagaimana, satu yang pasti Tuhan mau, kita belajar berterima kasih dan mengucap syukur. Orang berkata kamu gila, keadaan begitu kamu bersyukur berterima kasih. Tapi bukankah itu yang terbaik? Dan kalau kita belajar mengucap syukur, kekuatan Tuhan akan dialirkan dalam hidup kita. Mari angkat tangan saudara. Tuhan, hamba berdoa demi nama Yesus, berikan anugerah supaya limpah hati kami dengan syukur kepadamu, limpah hidup kami dengan syukur kepadamu, karena Engkau Tuhan luar biasa, karena Engkau Tuhan sangat baik, karena Engkau Tuhan begitu ajaib. Hamba berdoa berikan kekuatan kepada setiap anak-anak-Mu. Apapun yang anak-anak-Mu ini harus lewati dan sedang lewati, Engkau tidak akan membiarkan kami sendiri. Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman. Engkau tuntun kami, Engkau gandeng kami, Engkau tolong kami, Engkau topang kami. Dalam nama Tuhan Yesus, turunkan anugerah-Mu Tuhan. Turunkan anugerah-Mu Tuhan. Turunkan anugerah-Mu Tuhan. Supaya kekuatan dari tempat yang maha tinggi ada dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk petang hari ini. Sebentar kami mau bawa korban kami. Tuhan, biar kami belajar memberi yang terbaik. Engkau bicara berapa yang harus kami bawa kepadamu. Ambil waktu sembahyang, tanya Tuhan, berapa Tuhan yang Engkau mau aku berikan kepadamu. Hamba berdoa demi nama Yesus. Biarkan kami mendengar Engkau berbicara dan kami lakukan dalam ketaatan kami. Terima penyembahan ini dengan harta kami untuk-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita berkata amin. Silakan duduk. Tolong jangan bawa korban dulu sebentar. Saya mau sampaikan beberapa hal sebelum kita berikan korban kita. Saudara, di toko buku Rema Anda dapatkan